Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan bahas tentang perkalian pecahan. Jadi minggu lalu kita sudah bahas tentang penjumlahan bilangan pecahan dan juga pengurangan bilangan pecahan. Dan hari ini kita akan belajar tentang perkalian pecahan. Baik, untuk yang pertama, perkalian pecahan yang pertama itu adalah perkalian dua pecahan biasa. Jadi di sini yuk kita cari tahu bagaimana cara penyelesaian dari contoh soal ini ya. Nah, di sini ada contoh soalnya 2/5 dikali 3/4. Berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan, kalau perkalian itu sebenarnya agak mudah ya. Jadi dia hanya tinggal dikalikan saja. Nah, di sini kita cari penyelesaiannya yuk. 2/5 dikali 3/4 itu tinggal dikali aja. Dikali sesama pembilang dan sesama penyebut ya. Kalau penjumlahan dan pengurangan itu dicarikan penyebutnya yang sama. Kalau ini nggak usah, jadi langsung dikali aja ya. Nah, 2 dikali 3 itu 6 dan 5 dikali 4 itu 20. Kemudian di sini dibagi dengan bilangan prima. Kemudian kita bagi dengan bilangan prima. Nah, bilangan prima di sini ada 2, 3, 5, 7 dan seterusnya ya, bilangan prima 100 sampai 100 ini. Nah, kita bagi dari yang terkecil yaitu 2. Nah, 6 dibagi 2 itu dibagi dengan yang sama-sama bisa dibagi ya. Jadi pembilang dan penyebutnya itu sama-sama bisa dibagi dengan bilangan prima yang sama. Nah, 6 ini bisa dibagi dengan bilangan prima 2 dan 20 pun bisa dibagi dengan bilangan prima 2. Nah, dijumlahkan itu disederhanakan, jadi 6 dibagi 2 itu hasilnya 3 dan 20 dibagi 2 itu hasilnya 10 ya. Jadi ini 3/10. Nah, bilangan 3 ini bisa dibagi dengan bilangan prima 3, bisa disederhanakan lagi 3. Tapi 10-nya nggak bisa dibagi dengan 3, berarti udah nggak bisa disederhanakan. Artinya hasilnya itu adalah 3/10, sudah tidak bisa disederhanakan. Oke, kita coba ke contoh ya. Nah, di sini ada contoh nomor 1 nih, 2/3 dikali 3/5 ya. Nah, kemudian kita jumlahkan, langsung kita kalikan. 2 dikali 3/3 dikali 5 ya. Langsung kita jumlahkan, 2 dikali 3 6 dan 3 dikali 5 itu 15. Kemudian bisa gak sih bilangan ini disederhanakan? Bisa. 6 kita bagi dengan bilangan prima yang 2 ya, bilangan prima 2. Bisa, 6-nya bisa dibagi dengan bilangan prima 2, tapi 15 tidak bisa dibagi dengan bilangan prima. Berarti bukan bilangan prima 2, yaitu berarti bilangan prima 3. Coba kita bagi dengan bilangan prima 3. Jadi kita bagi dengan bilangan prima 3 ya, dibagi dengan bilangan prima 3. 6 dibagi 3 itu hasilnya 2 dan 15 dibagi 3 itu hasilnya 5. Bisa disederhanakan lagi tidak? 2 memang bisa, tapi 5 nggak bisa dibagi dengan 2. Jadi cukup, berarti hasilnya adalah 2/5. Gitu ya anak-anak.
Untuk selanjutnya kita ke perkalian pecahan biasa ya. Perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli. Kita lihat contoh di sini ya. Nah, di sini contoh yang pertama 6 dikali 3/4. Nah, caranya itu tinggal dikali aja ya. Jadi penyebutnya ini kita pindahkan, kemudian 6-nya ini kita kali dengan 3 ya. 6 dikali 3, kemudian per 4 penyebutnya dipindahkan, sama dengan 6 dikali 3 itu hasilnya 18, dan 4 dipindahkan 4 aja. Kemudian kita sederhanakan ya. Jadi di sini kalau perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli itu pembilang dibagi dengan penyebut ya, untuk dijadikan ke pecahan campuran. Dibagi 18 dibagi 4. Jadi 18 dibagi 4 itu dapat 4 ya. Ditulis pernya 4. Nah, 18 dibagi 4 itu dapat 4, sisanya itu ada 2. Kalau kamu hitung itu 4 dikali 4 itu hasilnya 16. Nah, sedangkan ini 18. Masih ada 2. Jadi tulis 4/2. Jadi yang atas ini kamu bisa tulis dengan angka sisa dari 18 ini ya. Kemudian di sini bisa disederhanakan. Nah, 4-nya ditulis, kemudian 2 ini bisa dibagi dengan bilangan prima 2 ya. Bisa dibagi dengan bilangan prima 2, hasilnya itu 1, dan 4 dibagi dengan bilangan prima 2 itu hasilnya 2. Jadi hasilnya adalah 4 1/2. Ini nilai akhirnya, udah nggak bisa disederhanakan lagi. Selanjutnya kita ke contoh yang kedua. Di sini ada 2/3 dikali 9. Caranya sama, 3-nya ini dipindahkan, 3-nya, kemudian tinggal 2 ini yang dikali dengan 9 ya. 2 dikali dengan 9 nih, 2 dikali 9 tinggal dijumlahkan, itu hasil 18 dan 3. Nah, kemudian untuk mencari hasil dibagi antara pembilang dan penyebut, ini dibagi ya. Dibagi 18 dibagi 3, hasilnya adalah 6. Dan ini adalah hasilnya ya. Kita ke contoh nih. Coba kita ke contoh. Di sini ada contoh 5 dikali 3/5 sama dengan ya. Kita kalikan. Di sini kita pindahkan penyebutnya 5. Kemudian di sini 5 kita kali dengan 3. 5 dikali 3 sama dengan 5 dikali 3 15 hasilnya, dan per 5. Untuk mencari nilai akhir tinggal dibagi aja ya. Tinggal dibagi 15/5, 15 dibagi 5 itu hasilnya 3. Selanjutnya kita ke perkalian pecahan campuran
berkalian pecahan campuran dengan bilangan asli. Ya. Di sini ada contoh dan cara penyelesaiannya. Contoh yang pertama itu 1/2/5 dikali 4. Gimana sih caranya? Jadi pecahan campuran ini ya, kalian ubah dulu menjadi pecahan biasa. Gimana cara ngerubahnya? Seperti yang udah Ibu pernah jelaskan, cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa yaitu dengan 5 dikali 1 kemudian ditambah 2 gitu ya caranya. Jadi 5 dikali 1 itu 5 ditambah 2 itu 7. Jadi hasilnya adalah 7. Kemudian per 5 tinggal dipindahkan aja. Setelah jadi pecahan biasa, baru deh caranya sama seperti yang tadi ya, caranya sama seperti yang tadi. 7/5 dikali 4. Jadi 7 itu dikali dengan 4 dan 5-nya penyebutnya dipindahkan. Jadi 7 dikali 4 28/5. Nah, 28/5 ini tinggal dibagi ya. Ini dibagi. Jadi 28 dibagi 5. Nah, ini hasilnya. Jadi 28 dibagi 5 itu 5/5 dan di sini sisanya 3. Jadi kalau kamu tambah nih, kalau kamu kali 5 3/5. Kalau kamu kalikan ini hasilnya 28. 5 dikali 5 25 ditambah 3. Itu hasilnya 28. Kan? Jadi di sini sisa dari pembagian ini ya. Sisa dari pembagian yang tidak dapat itu gitu. Jadi dan kalaupun dijumlah nanti harus hasilnya segini, harus sama dengan pembilangan. Oke, kemudian kita ke cara yang kita ke contoh yang kedua. Di sini ada 3 dikali 1 4/7. Nah, caranya pun sama di sini. 3-nya kita pindahkan dulu, kemudian di sini ada 1 4/7. Seperti tadi kita ubah dulu menjadi pecahan biasa ya. Jadi ada 1 4/7. Nah, ini 7 dikali 1 7 ditambah 4 itu hasilnya 11. Jadi 11 pindahkan 7. 11/7. Ya, di sini udah ada 11/7, tinggal dikali aja. 3 dikali 11/7. Setelah itu dapat hasilnya 33/7 dan dibagi ini hasilnya. Jadi 33 dibagi 7 itu 4. 5/7. Kalau kamu hitung nih, 4 5/7. Nah, di sini 7 kamu kali 5, 7 kamu kali 4 itu hasilnya 28. 28 tinggal dikurang aja. 33 dikurang 28 itu sisanya adalah 5 ya. Dan kalaupun ditambah jadi 28 ditambah 5 hasilnya adalah 33 ya. Baik anak-anak, selanjutnya kita ke contoh. Nah, di sini kita coba contohnya itu
2/3 dikali 5. Ini tadi yang udah ibu bilang, kita ubah jadi pecahan biasa ya. Kemudian kita ubah dulu yuk jadi ke pecahan biasa. Jadi 3 dikali 2 6 ditambah 2 hasilnya 8. Jadi 8/3. Setelah itu dikali 5. Nah, baru kita kalikan. Jadi 8 dikali 5/3. 8 dikali 5 40, kemudian per 3. Tinggal kita bagi. 40 dibagi 3 itu hasilnya 13. Nah, per 3. Nih kalau kita kali nih 13 dikali 3 itu hasilnya adalah 39. Itu hasilnya 39 ya. 39. Nah, ini berapa? 40 dikurang 1. Berarti satunya inilah yang kita pindahkan ke sini. Seperti itu ya anak-anak. Baik, untuk selanjutnya anak-anak kita ke perkalian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Nah, di sini ada contoh 1/4 dikali 1/6. Di sini untuk cara penyelesaiannya, jadi anak-anak, ini yang pecahan campuran ini diubah dulu menjadi ke pecahan biasa ya anak-anak. Nah, caranya seperti yang tadi ibu bilang, salah 1/4 yaitu 4 dikali 1/4 kemudian ditambah 1 jadi 5. Jadi 5/4 pindahkan aja 4. Jadi 5/4 dikali 1/6. Nah, ini setelah udah jadi pecahan biasa dua-duanya, baru tinggal dikalikan ya. Sama seperti yang tadi udah jelaskan, tinggal dikalikan aja. 5 dikali 1 dan 4 dikali 6 dikalikan sesama pembilang dan sesama penyebut. Jadi 5 dikali 1 kemudian 4 dikali 6 jadi 5/4. Di sini bisa disederhanakan lagi tidak? Di sini sudah tidak bisa disederhanakan lagi, maka hasilnya cukup 5/24. Di contoh yang kedua, di sini ada 1/4 dikali 1/4/5. Nah, seperti yang tadi ibu bilang, kita ubah dulu yang pecahan campuran ini menjadi ke pecahan biasa. Nah, ini yang diubah. Nah, pecahan biasa ini udah cukup, jadi 1/4 dikali 1/4/5 ya. Jadi kita ubah dulu yuk menjadi ke pecahan biasa, yaitu 5 dikali 1 5 ditambah 4 9. Jadi 9/5. Nah, 1/4 dikali dengan 9/5 nih udah jadi pecahan biasa dua-duanya. Baru deh dikali sesama pembilang dan sesama penyebut. 1 dikali 9 dan 4 dikali 5. Hasilnya 1 kali 9 9, 4 dikali 5 20. Bisa disederhanakan lagi tidak? Tidak. Karena dua-duanya kalau disederhanakan dua-duanya menggunakan bilangan prima yang berbeda. Jadi ini nggak bisa disederhanakan. Jadi hasilnya adalah 9/20.
Kita ke contoh ya anak-anak. Kita ke contoh ini. Contohnya itu 2 contohnya 2/3 dikali 1/6 ya. Kita ubah dulu nih menjadi kepecahan biasa. Kita ubah menjadi kepecahan biasa. 3 dikali 26 ditambah 2 8. Jadi 8/3. Nah, baru deh kita tulis 8/3 dikali 1/6. Kemudian tinggal dikali secara sama, yaitu pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut ya. 8 dikali 1/3 dikali 6 sama dengan 8 kali 1 8, dan 3 dikali 6 itu 18 ya. Setelah itu ini bisa disederhanakan gak sih? Bisa. Ini tuh bisa disederhanakan dengan bilangan prima berapa? Dengan bilangan prima 2 ya. Dengan bilangan prima 2. Jadi 8 kita bagi dengan bilangan prima 2 dengan bilangan prima 2, yaitu 8 dibagi 2 jadi 4, dan 18 dibagi 2 itu 9. Terus bisa disederhanakan lagi tidak? Tidak. Ini sudah cukup, jadi sudah tidak bisa disederhanakan lagi dengan bilangan prima yang sama. Jadi hasilnya adalah 4/9. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kita ke pecahan perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran juga ya. Nah, ini sama-sama di contoh soal ini sama-sama kedua-duanya itu pecahan campuran. Jadi gimana sih cara penyelesaiannya? Jadi pecahan campuran ini kita ubah dulu menjadi kepecahan biasa. Caranya seperti yang tadi udah ibu kasih tahu. Di sini kan contohnya 1/4 dan juga 2 1/6. Kita ubah dulu menjadi kepecahan biasa. Jadi 4 dikali 1 sama dengan 4, kemudian ditambah 1 jadi 5 per 4 nya pindahkan 4. Kemudian 6 dikali 2 12 ditambah 1 13 per 6 nya pindahkan. Nah, benar gak hasilnya sama dengan yang contoh ini? Ya, hasilnya sama, yaitu 5/4. Jadi 1/4 itu pecahan biasanya adalah 5/4, dan 2 1/6 itu pecahan biasanya adalah 13/6. Kemudian gimana? Seperti yang tadi udah ibu kasih tahu, kalau udah jadi pecahan biasa tinggal dikali aja sesama pembilang dan juga sesama penyebut. Nah, ini 5 kan pembilang dikali dengan pembilang juga, yaitu 13. 5 dikali 13, dan 4 ini kan penyebut dikali dengan penyebut juga 6. Jadi 4 dikali 6. Nah, 5 dikali 13 itu 65, dan 4 dikali 6 itu 24. Setelah itu kita ubah
menjadi pecahan campurannya itu dengan caranya dengan membagi pembilang dengan penyebut. 65 dibagi 24 itu hasilnya 2 ya, per 24. Kemudian di sini 17 itu ya hasil sisa dari pembagian ini. Kita ke contoh ya. Di sini ada contoh 2 4/5 dikali 1/2. Kita contoh ini ya. Nah, kita ubah dulu pecahan campuran ini menjadi ke pecahan biasa ya. Kita ubah menjadi ke pecahan biasa. 5 dikali 4, 5 dikali 2. Kita ke contoh. Nah, di sini ada contoh 2 4/5 dikali 1/2. Kita ubah dulu ini tuh menjadi kepecahan biasa. Kita ubah jadi kepecahan biasa ya. Kita ubah menjadi kepecahan biasa. Nah, kemudian caranya sama seperti ini ya, yaitu dengan kita ubah menjadi kepecahan biasa. Jadi 5 dikali 2 10 ditambah 4, hasilnya adalah 14. Hasilnya 14 per 5-nya dipindahkan 5. Kemudian kita ubah lagi yang 1/2 ini menjadi kepecahan biasa, yaitu 2 dikali 1, 2 ditambah 1, 3 per 2. Setelah itu kita kalikan dengan sesama pembilang dan sesama penyebutnya. 14 dikali 3 dan 5 dikali 2 sama-sama dikali ya. 14 dikali 3 per 5 dikali 2 sama dengan 14 dikali 3 itu hasilnya 42, dan 5 dikali 2 hasilnya 10. Kemudian kita bagi dulu antara pembilang dan penyebut. 42 dibagi 10 itu hasilnya 4 per 10, sisanya 2. Kita coba ya. 10 dikali 4 itu 40 ditambah 2 itu hasilnya adalah 42. Benar kan? Pas. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah contoh dari beberapa perkalian pecahan ya. Semoga kalian memahaminya. Jangan lupa dicatat untuk cara-caranya agar kalian mudah ketika ada soal dan kalian mudah membukanya, membuka catatan kalian kembali ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.